Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang suara. Suara itu sangat penting bagi orang Kristen. Karena di dalam Roma 10 ayat 17 itu dikatakan iman timbul dari mendengar firman Kristus. Iman timbul dari mendengar firman Kristus. Firman Kristus itu adalah Tuhan. Ya, firman Kristus itu adalah Tuhan. Jadi iman timbul dari kita mendengar suara Tuhan. Jadi suara itu sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen. Karena dengan kita mendengar suara Tuhan, kita akan menghasilkan iman, dan iman itulah yang membawa kita masuk ke surga. Nah, pada pagi hari ini saya ingin mengupas tentang mendengar suara Tuhan. Ya. Saudara, saya punya anak. Saya berbicara kepada anak saya pada waktu anak saya masih bayi. Sekalipun dia masih bayi, saya berbicara sama anak saya. Ya kan? Angku, ya kan? Silupa. Itu saya sebagai bapaknya berbicara kepada anak saya masih bayi. Dan dia ada respon. Perkataan saya yang saya berikan kepada anak saya merespon saya dengan senyuman. Ya kan? Sekalipun dia masih bayi, seorang ayah pasti berbicara kepada anaknya. Sekalipun dia nggak ngerti, pasti dia berbicara. Tidak ada seorang ayah tidak berbicara kepada anaknya. Sekalipun dia masih bayi, pasti dia ngomong, Angku, si lupa. Dan dia merasa senang, ya kan? Nah, pada waktu kita menjadi orang Kristen, pada waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan, pada waktu kita dibaptis, kita sudah sah menjadi anak Tuhan. Ya, pada waktu kita menjadi orang Kristen, pada waktu kita dibaptis, pada waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan, kita sah menjadi anak Tuhan. Tapi masih bayi. Nah, apakah Tuhan tidak berbicara kepada anaknya walaupun masih bayi? Berbicara. Maka di dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari mendengar firman Kristus. Iman timbul dari mendengar suara Tuhan. Jadi sekalipun saudara masih bayi rohani, sekalipun saudara baru percaya Yesus sebagai Tuhan, Tuhan pasti ngomong sama saudara. Ini bahasanya. Jadi saudara bisa menghasilkan iman. Yang saya ingin tanya kepada saudara, saudara menjadi orang Kristen sudah berapa tahun? 5 tahun? 10 tahun? 20 tahun? 30 tahun? 40 tahun? Apakah saudara sudah pernah mendengar suara Tuhan? Ya, saudara kan jadi orang Kristen ada yang 10 tahun, ada 50 tahun. Apakah saudara sudah pernah mendengar suara Tuhan? Saya pernah ngobrol sama jemaat umurnya 50 tahun lebih. Dia bilang begini, selama saya jadi orang Kristen 50 tahun, saya tidak pernah mendengar suara Tuhan. Ini masalah saudara yang kekasih. Ini masalah ini yang saya ingin benar. Kenapa seorang anak tidak pernah mendengar suara bapaknya? Bapaknya Tuhan. Kan saudara kan anak Tuhan kan? Kalau saudara nggak pernah mendengar suara Tuhan, dari saudara percaya Yesus sampai saudara umur 40-50 tahun, saudara tidak pernah mendengar suara bapakmu yang di sorga, itu pasti ada masalah. Seandainya lagi ini saudara yang kekasih, saudara jadi orang Kristen, dari saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, sampai saudara mati, kalau saudara tidak pernah mendengar suara Tuhan, kira-kira mati masuk surga nggak? Saya nggak yakin masuk surga. Kenapa saya ingin katakan seperti ini? Karena di dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari mendengar suara Tuhan. Jadi kalau saudara jadi orang Kristen, nggak pernah mendengar suara Tuhan, saudara mati, kayaknya nggak masuk surga. Karena saudara nggak pernah mendengar suara Tuhan sih. Kenapa sih?
Orang Kristen ada yang nggak pernah mendengar suara Tuhan sampai dia mati. Itu masalah, saudara yang kekasih. Ini penting saya katakan. Kenapa puluhan tahun, 30 tahun, 50 tahun menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan, tidak pernah mendengar suara Tuhan? Jangan-jangan sudah mati rohani ya, saudara yang kekasih ya. Ya kan? Saudara, kalau orang mati dengar nggak? Nggak dengar. Saya curiga kalau saudara sudah 60 tahun, 30 tahun nggak pernah mendengar suara Tuhan, saya curiga saudara mati rohani. Tuhan sudah berbicara jerit-jerit sama saudara, tapi saudara nggak mendengar. Kenapa saudara nggak mendengar? Karena mati rohani. Nggak enak saya ngomongnya, tapi ini harus dibuka supaya kita ngerti. Kenapa saya mati rohani? Kenapa saya nggak mendengar suara Tuhan? Padahal saya sudah jadi orang Kristen lama. Bahkan ada hamba Tuhan yang nggak pernah mendengar suara Tuhan. Iya kan? Betul nggak? Jadi ini sangat penting. Kita baca di dalam Ibrani 1 ayat yang pertama. Ini tentang suara Tuhan. Ya, kita belajar pelan-pelan ya. Ibrani 1 ayat yang pertama. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Ayat kedua, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Zaman dulu untuk mendengar suara Tuhan itu melalui nabi dengan cara nubuat. Kalau nabi nggak nubuat, nggak ada suara Tuhan. Itu maksudnya. Setelah zaman nabi-nabi sudah mati, Tuhan berbicara lagi melalui Yesus. Ayat yang kedua. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Jadi suara Tuhan, suara Yesus itu adalah suara Tuhan. Ya kan? Iya betul. Suara Yesus itu adalah suara Tuhan. Sekarang saya tanya, Tuhan Yesus kan sudah mati. Sudah pergi ke surga. Nah, gimana caranya kita mendengar suara Tuhan? Makanya di dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari mendengar firman Kristus. Firman Kristus itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Iman timbul dari mendengar firman Kristus. Firman Tuhan adalah suara Tuhan. Nih, setelah Yesus mati, untuk mendengar suara Tuhan harus melalui firman Kristus. Firman Kristus ini. Jadi kalau kita nggak mengerti Alkitab, kita nggak bisa mendengar suara Tuhan. Ini banyak orang nggak tahu. Sehingga banyak orang yang nggak pernah mendengar suara Tuhan karena nggak mau belajar firman Tuhan. Orang yang nggak ngerti Alkitab, dia nggak pernah mendengar suara Tuhan. Jujur aja saya katakan. Semua orang Kristen yang nggak ngerti Alkitab, dia nggak mendengar suara Tuhan. Sehingga tidak menghasilkan iman. Makanya di dalam Hosea 4 ayat 6, di situ dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa umat Allah binasa? Karena tidak ngerti firman Tuhan. Sehingga dia binasa, nggak mendengar suara Tuhan. Jadi saudara yang kekasih, kalau saudara ingin mendengar suara Tuhan, mau nggak mau, saudara harus belajar Alkitab. Karena dari Alkitab inilah kita bisa mendengar suara Tuhan. Yang jadi masalah ini begini saudara yang kekasih. Kalau pendetanya nggak diutus Tuhan. Ya. Kalau pendetanya atau gembalanya tidak diutus Tuhan. Tapi dia memaksakan diri menjadi hamba Tuhan. Sehingga pemberitaan yang dia beritakan bukan dari Tuhan. Dari diri dia sendiri.
sehingga jemaatnya tidak mendengar suara Tuhan. Maksudnya ngerti ya saudara yang kekasih. Banyak hamba Tuhan nggak diutus Tuhan menjadi hamba Tuhan. Kita baca di dalam Roma. Ini caranya kita untuk mendengar suara Tuhan ya. Roma 10 ayat 14. Mumpung kita belum mati, kita dengar suara Tuhan. Roma 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepadanya jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Tuh kan, mendengar tentang Dia. Bagaimana mereka dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saya ayat yang ke-15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Ini masalah nih. Banyak orang yang gak diutus Tuhan jadi pendeta. Sehingga yang diberitakan bukan suara Tuhan, suara diri sendiri. Kenapa banyak orang Kristen gak pernah mendengar suara Tuhan? Karena pendetanya gak diutus Tuhan. Ya, pendeta ya yang nggak diutus Tuhan, yang dia beritakan bukan suara Tuhan, suara hatinya, suara pikirannya, sehingga umat Tuhan tidak pernah mendengar suara Tuhan. Nyambung ya. Matius 15 ayat 7 di situ dikatakan, percuma kamu beribadah sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Kalau hamba Tuhan nggak diutus Tuhan untuk jadi penginjil, untuk jadi gembala, maka yang dia beritakan bukan suara Tuhan. Bukan suara Tuhan. Suara dia sendiri. Sehingga Tuhan katakan, banyak umatku tidak pernah mendengar suara Tuhan karena pendetanya atau gembalanya nggak diutus Tuhan. Sehingga apa yang dia beritakan bukan suara Tuhan. Suara pribadi lepas pribadi. Saya nggak menjelekkan hamba Tuhan. Saya hanya menerangkan. Kenapa umat Tuhan tidak pernah mendengar suara Tuhan? Karena pendetanya nggak diutus Tuhan. Sehingga apa yang dia beritakan bukan suara Tuhan. Suara pribadi lepas pribadi. Ini masalah nggak? Masalah. Ya saya ingin katakan. Kalau orang diutus Tuhan. Atau gembala yang diutus Tuhan. Maka pemberitaannya itu persis sama dengan apa yang Tuhan ajarkan. Apa yang Tuhan ajarkan itu persis sama dengan hamba Tuhan yang diutus Tuhan. Betul nggak? Nah, yang jadi masalah begini. Banyak hamba Tuhan yang mengajarkan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya kan? Saudara perhatikan di akhir zaman, banyak hamba-hamba Tuhan yang dia beritakan bukan sesuai dengan hati Tuhan. Contoh, nih, Yohanes 8 ayat yang ke-11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini perkataan Yesus. Yesus mengatakan kalau dosamu sudah dihapus, maka Tuhan Yesus katakan jangan berbuat dosa lagi. Ini suara dari Tuhan. Nah, kalau hamba Tuhan itu diutus sama Yesus, maka ajarannya pasti sama seperti Yesus. Jangan berbuat dosa lagi kalau sudah diselamatkan. Selesai. Itu hamba Tuhan yang diutus Tuhan. Nah, bagaimana kalau hamba Tuhan yang nggak diutus Tuhan? Pasti ajarannya salah. Saudara kan sering mendengar. Ya.
Saudara kan pasti sering mendengar hamba-hamba Tuhan yang mengatakan, nggak apa-apa berbuat dosa. Kita kan sudah diampuni. Kita sudah mendapat kasih karunia. Sekalipun kita masih berbuat dosa, maka Tuhan mengampuni kita. Berlawanan dengan apa yang Tuhan ajarkan. Tuhan mengajarkan jangan berbuat dosa. Tapi ada hamba Tuhan mengatakan berbuat dosa nggak apa-apa. Nggak ada manusia yang nggak berbuat dosa. Pasti berbuat dosa. Nggak ada manusia yang sempurna. Nah, itu bukan ajaran Tuhan, saudara yang kekasih. Tapi ajaran dari mana saya nggak tahu. Sehingga apa yang terjadi? Saudara tidak mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan menyuruh kita suruh berhenti berbuat dosa. Tapi suara hamba Tuhan yang nggak diutus ya, nggak apa-apa berbuat dosa. Manusia kan nggak sempurna. Mana ada manusia yang sempurna? Betul nggak? Sering kan saudara mendengar, kita kan sudah mendapat kasih karunia, zaman anugerah. Nggak apa-apa berbuat dosa, karena manusia nggak ada yang sempurna. Nah, kalau ini diberitakan, maka pemberitaan itu bukan dari Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan mengatakan seperti itu, dia nggak diutus Tuhan. Karena pemberitaannya itu nggak sama dengan utusan Tuhan. Contoh lagi 1 Tesalonika. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tapi menolak Allah. Ini adalah suara Tuhan. Ya, suara Tuhan mengatakan kamu harus hidup kudus. Kalau kamu tidak mau hidup kudus, kamu bukan menolak manusia, tetapi menolak Allah. Nah, ini yang dinamakan suara Tuhan. Dan suara Tuhan itu yang saya beritakan kepada saudara. Nyambung ya. Jadi kalau ada hamba Tuhan mengatakan hidup kudus itu nggak ada manusia yang bisa hidup kudus, itu bukan suara Tuhan. Nggak tahu suara siapa itu. Namanya suara Tuhan itu, kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Ini suara Tuhan. Dan suara Tuhan ini yang akan menghasilkan iman. Dan iman ini yang akan menyelamatkan saudara. Maka di dalam Yakobus 2 ayat 26, iman timbul dari mendengar firman Kristus. Sangat jelas. Jadi kalau saudara mendengar firman Tuhan yang benar ya, kalau saudara mendengar firman Tuhan yang benar, itu sama saja saudara mendengar suara Tuhan. Firman Tuhan yang benar, hamba Tuhan yang berkhotbah yang benar, itu sama dengan suara Tuhan. Dan suara Tuhan itu yang menghasilkan iman. Contohnya Tuhan mengatakan, barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Itu kan suara Tuhan juga kan? Nah, kalau saudara melakukannya itu, saudara mendengarkan, coba baca di dalam Markus 16:16. Saya baca Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini omongan siapa? Omongan Tuhan. Karena ini firman. Firman, iman timbul dari mendengar firman Kristus. Yang saya bacakan tadi ini, itu firman Kristus. Nah, kalau saudara mendengar dan saudara menjalankannya, percaya dan dibaptis, maka saudara akan mendapatkan iman. Dan iman ini yang akan membawa saudara masuk surga.
Jadi perkataan firman Tuhan ini di sini banyak. Awal saudara menjadi orang Kristen pada waktu saudara percaya Yesus sebagai Tuhan. Kalau hari ini saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, hari ini juga saudara mati, saudara akan mendapatkan surga, langit yang baru dan bumi yang baru. Karena perintah Tuhan, barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Itu perkataan Tuhan. Tetapi kalau saudara sudah percaya Yesus sebagai Tuhan, saudara belum mati, maka Tuhan kasih lagi, bersuara lagi, kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Jadi orang Kristen itu yang masih hidup, itu hidupnya harus mendengar firman Kristus. Jadi nggak enak-enak jadi orang Kristen itu. Nggak enak. Nggak hanya modal percaya Yesus, pasti gua mati masuk surga. Ya kalau langsung mati masuk surga. Tapi kalau belum mati ada suara lagi kata Tuhan. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Yang kudus itu Roma 7 ayat 12. Hukum Taurat adalah kudus, benar dan baik dan rohani. Roma 7 ayat 12 sampai 14. Jadi kalau saudara ingin mendengar suara Tuhan, saudara harus mendengar khotbah yang benar sehingga saudara bisa mendengar suara Tuhan. Kalau saudara mendengar khotbah yang salah, saudara tidak akan mendengar suara Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Pada waktu saudara mati, maka saudara tidak akan punya iman. Setelah saudara nggak punya iman, saudara mati, ya nggak masuk surga. Lukas 18 ayat 8. Apabila anak manusia datang ke dunia, adakah iman di muka bumi ini? Iman itu datangnya dari mendengar firman Kristus. Jadi kalau saudara nggak mendengar firman Kristus yang benar, saudara nggak menghasilkan iman. Inilah asal-usulnya kita bisa mendengar suara Tuhan. Kalau saudara ingin mendengar suara Tuhan, cari hamba Tuhan yang diutus Tuhan. Apa sih ciri-ciri hamba Tuhan yang diutus Tuhan? Pemberitaannya sama dengan perkataan Yesus. Itu ciri-ciri hamba Tuhan yang diutus Tuhan. Khotbahnya sama persis seperti Yesus. Karena dia membawa suaranya Tuhan. Kamu diutus untuk menyuarakan suara Tuhan, bukan menyuarakan diri sendiri. Sekarang ini banyak hamba Tuhan yang dia beritakan bukan suara Tuhan. Suara dia sendiri. Tuhan suruh katakan jangan berbuat dosa, dia katakan nggak apa-apa berbuat dosa. Tuhan mengatakan suruh menjalankan hukum Taurat, nggak usah menjalankan hukum Taurat. Ini suara Tuhan lagi nih. Saudara ingin mendengar suara Tuhan, selama ini banyak yang nggak ngerti tentang suara Tuhan. Roma 5 ayat yang ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan salah hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi kalau Tuhan mengatakan hukum Taurat berlaku sampai dunia kiamat, ini suara Tuhan, maka itu yang dinamakan suara Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan mengatakan nggak usah menjalankan hukum Taurat, maka itu bukan suara Tuhan. Jadi wajar banyak orang Kristen yang nggak pernah mendengar suara Tuhan. Karena diajarkan sama hamba Tuhan yang nggak diutus Tuhan. Hamba Tuhan yang diutus Tuhan itu ajarannya persis sama dengan ajaran Tuhan. Hukum Taurat berlaku sampai dunia kiamat. Ini saya hamba Tuhan nih. Saya diutus Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Apa suara Tuhan? Hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Persis sama apa yang dikatakan Yesus. Tapi kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan nggak perlu lagi hukum Taurat.
hukum Taurat itu perjanjian lama. Sekarang zaman kasih karunia, nggak membutuhkan hukum Taurat lagi. Maka ajaran itu berbeda dengan ajaran Yesus. Yesus mengatakan hukum Taurat sampai dunia kiamat. Dia mengajarkan hukum Taurat nggak berlaku lagi. Berarti dia bukan utusan Tuhan. Kalau utusan Tuhan, dia pasti ngajarkan seperti apa yang ada di Alkitab. Kenapa banyak hamba Tuhan yang mengajarkan tidak sesuai dengan Alkitab? Karena dia bukan utusan Tuhan. Jadi wajar banyak orang Kristen yang nggak pernah mendengar suara Tuhan. Karena diajar sama hamba Tuhan yang nggak diutus Tuhan. Saya ingin katakan sekali lagi. Banyak hamba Tuhan jadi hamba Tuhan karena keturunan. Bapaknya pendeta, karena bapaknya sudah mati, maka digantilah sama anaknya. Jadi banyak hamba Tuhan diutus oleh bapaknya, bukan sama Tuhan. Nyambung ya? Saya harus ngomong ini, saudara yang kekasih, karena ini penting. Saudara perhatikan sekarang di akhir zaman. Kalau pendetanya mati, pasti yang menggantikan bapaknya pasti anaknya. Padahal anaknya belum tentu diutus Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Jemaat yang jadi korban. Saudara perhatikan sekarang, apalagi kalau gereja besar, jemaatnya banyak, apalagi jemaatnya kaya-kaya, yang menggantikan pendetanya pasti anak pendetanya. Yang jadi masalah, nggak masalah sih sebenarnya. Yang jadi masalah, anak pendeta itu diutus Tuhan nggak untuk jadi gembala? Ya, saya nggak iri sama pendeta, saya hanya menyampaikan. Kalau pendeta itu diangkat sama bapaknya, ya bapaknya kan pendeta, ngangkat anaknya jadi gantiin dia. Berarti yang ngangkat dia itu bukan Yesus kan? Yang mengutus dia jadi gembala di situ bukan Yesus berarti ya, bapaknya kan? Karena bapaknya pendeta, karena bapaknya udah sakit-sakitan, atau dia buka cabang. Waduh, cabang gua ini jemaatnya banyak nih, kaya-kaya. Udahlah, gua utus anak gua aja lah di sana, dia buka cabang. Ini kan terjadi. Anaknya nggak diutus Tuhan untuk jadi gembala di situ. Tapi karena ini menyangkut ini, maka diutuslah. Udah, lu sekolah Alkitab aja. Yang penting lu udah sekolah Alkitab, udah sah, lu jadi sana, jadi gembala sana. Karena di sana ada ini. Ini terjadi, saudara yang kekasih. Saya ngomong apa adanya. Sehingga kenapa yang terjadi? Yang dikorbankan jemaatnya. Jadi wajar kalau saya ngomong seperti 30 tahun. 40 tahun menjadi orang Kristen, tidak pernah mendengar suara Tuhan. Karena apa? Hamba Tuhannya diutus sama organisasi lah ya. Ngomong terang-terangan aja ya. Kadang-kadang pendeta atau hamba Tuhan itu diangkat sama organisasi, bukan sama Tuhan. Sehingga dia lebih nurut perkataan organisasi daripada perkataan Yesus. Saya 30 tahun melayani Tuhan, jadi saya tahu. Saya ngalamin. Kenapa saya bisa berbicara seperti ini? Karena saya ngalamin.